Di awal film, terlihat kurir JNT cabang Jepang menuju ke sebuah komplek perumahan untuk mengirimkan paket COD kue Natal yang dipesan oleh salah satu pemilik rumah di tempat itu. Ketika sampai ke lokasi, dia mengambil kue pesanan dan berteriak, "Paket, permisi ada paket." Namun tidak ada satu orang pun menjawab atau keluar dari rumah ini. Mengira si pemesan tidak ada di rumah, Mas Kurir berniat mengirimkan paket lain terlebih dahulu. Namun saat akan pergi, dia melihat pintu rumah terbuka sendiri, lalu dia memasuki rumah ini. Ketika berada di dalam, dia melihat seorang wanita keluar dari dapur, menyuruhnya menunggu karena sedang sibuk. Sebagai kurir teladan, dia mematuhi perintah pelanggannya ini. 2 menit kemudian, Mas Kurir bertanya, kue pesanan jadi dibeli atau tidak. Namun dia heran saat mendengar si wanita terus menjawab dengan perkataan yang sama seperti tadi. Lalu Mas Kurir kaget saat mendengar si wanita terus mengatakan hal yang sama walaupun dia tidak bertanya. Melihat kejadian aneh ini, dia penasaran dan berjalan perlahan menuju dapur. Ketika berada di dapur, dia heran karena wanita tadi tidak ada di sini. Kemudian Mas Kurir masuk ke dalam toilet dan merasa ada seseorang di belakangnya. Ketika gorden dibuka, dia tambah heran dengan keadaan bak mandi yang hangus terbakar. Lalu dia melihat seorang bocil naik ke lantai atas. Karena penasaran, dia pun mengikutinya. Melihat si bocil masuk ke salah satu kamar, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dia membukanya, tiba-tiba betapa kagetnya Mas Kurir saat melihat si bocil terbaring di kasur tanpa kepala. Lalu dia masuk ke dapur dan melihat wanita tadi sudah dalam keadaan tertusuk. Lalu tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat kuntilanak peot di belakangnya. Teror berikutnya dialami seorang supir taksi bernama Kasiwagi. Terlihat dia sangat senang karena hari ini dia bisa mengantarkan anak perempuannya bernama Akane pergi ke sekolah. Walaupun Akane sangat kesal karena ayahnya selalu kerja lembur. Saat akan turun, Akane menyentuh lendir kotor di kursi mobil. Ayahnya mengatakan mungkin itu bekas penumpang semalam. Setelah Akane pergi, si ayah mendapatkan telepon dari kantor polisi yang bertanya tentang penumpang yang dia bawa malam tadi. Kasiwagi mengatakan dia hanya mengantarkannya sampai tujuan dan tidak tahu siapa orang itu. Di kaca spion terlihat penumpang semalam duduk di belakang. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat tas besar milik si penumpang yang tertinggal. Ketika Kasiwagi memeriksanya, tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat sosok hantu anak kecil menyeretnya masuk ke dalam tas, dan sejak saat itu Kasiwagi dikabarkan menghilang. Singkat waktu 10 tahun kemudian, terlihat Akane sedang melukis di sekolahnya. Kemudian 2 teman Akane datang dan mengajaknya bermain jelangkung. Lalu mereka memulai permainan ekstrim ini. Temannya mengatakan salah satu di antara mereka bertiga harus memanggil satu nama orang yang sudah pindah server. Dengan tololnya, teman Akane menyebut nama Kasiwagi, yaitu nama ayah Akane yang menghilang. Dan tiba-tiba, tangan mereka bergerak sendiri mengarah ke huruf berbeda yang ada di kertas. Ketika huruf-huruf itu disatukan menjadi sebuah nama, Mirai mendengar nama itu, Akane lari meninggalkan teman-temannya. Setelah pulang sekolah, salah satu teman Akane pergi ke toilet. Ketika menghadap cermin, dia melihat seorang bocil masuk ke dalam toilet di sebelahnya. Namun dia heran kenapa ada anak kecil di sekolah menengah atas. Merasa penasaran, dia menunggu si bocil keluar dari toilet. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat kuntilanak peot.
Teror berikutnya dialami oleh seorang pemuda bernama Isobe yang baru saja pindah rumah bersama keluarganya. Terlihat ayah dan ibu Isobe sangat bahagia karena mendapatkan rumah baru dengan harga murah. Saat berada di dapur, si ibu menemukan foto pemilik rumah ini sebelum mereka membelinya. Lalu anak perempuan si ibu mengatakan rumah ini dijual dengan harga murah, kemungkinan pernah ada satu keluarga melakukan diskon nyawa di sini. Di lantai atas terlihat Isobe baru selesai memilihkan kamar untuk adik perempuannya, sedangkan dia akan memilih kamar paling ujung supaya bisa tenang saat belajar. Setelah melihat rumah ini resmi dibeli oleh ayahnya, Isobe pergi ke ruangan lain. Ketika masuk ke salah satu ruangan, dia melihat kaca yang tertutup dengan kain. Merasa penasaran, Isobe membuka kain penutup cermin dan tiba-tiba... Betapa kagetnya dia saat sesuatu menarik tangannya masuk ke dalam cermin, dan sejak saat itu sikap Isobe menjadi aneh seperti orang yang hilang ingatan. Lalu scene kembali ke cerita kurir pengantar kue di awal film. Terlihat sekarang dia sudah berada di rumah sakit dan mengalami trauma setengah edan setelah melihat kuntilanak peot. Namun beruntung pasangan haromnya bernama Chiho datang menjemputnya pulang. Sesampainya di rumah, Chiho membuat kue untuk merayakan malam Natal bersama. Lalu dia memberikan kado spesial supaya Mas Kurir selalu mengingatnya. Melihat ketulusan hati Chiho, Mas Kurir meminta maaf. Dia tidak mampu membawa pacarnya ini makan di restoran mewah seperti pasangan lain. Karena ketika sedang bekerja, dia malah menemukan satu keluarga pindah server berjamaah. Kejadian itulah yang membuat dia tidak mendapatkan uang dan mengalami trauma seperti sekarang. Chiho menjawab, malam ini dia sangat bahagia walaupun merayakan malam Natal sederhana. Namun Mas Kurir teringat kejadian tadi yang membuat dia merasa mual. Melihat pacarnya sedang sakit, Chiho menghampirinya dan menenangkan Mas Kurir. Namun, ketika mereka sedang berpelukan bagaikan Teletubbies, Mas Kurir melihat wajah Chiho berubah menjadi kuntilanak peot. Melihat kuntilanak peot itu lari ke arahnya, Mas Kurir menodongkan pisau, tapi tiba-tiba... Betapa kagetnya Mas Kurir karena ternyata yang dia tusuk adalah Chiho. Namun, Mas Kurir yang tidak percaya terus menusuk Chiho sampai pacarnya ini pindah server. Scene kembali kepada Akane. Saat di perjalanan menuju rumah, dia melihat arwah teman masa kecilnya Mirai ada di sini. Kemudian dia teringat, dulu dia dan Mirai sangat dekat, bahkan Akane sering bermain di rumah Mirai. Terlihat Akane kecil sangat bahagia ketika bermain dengan temannya ini. Lalu nenek Mirai datang membawa bola basket. Sepertinya nenek tua ini mengalami depresi dan sudah pikun. Setelah si nenek pergi, Mirai mengatakan kepada Akane dia tidak nyaman tinggal di rumah karena ternyata Isobe sering memperkaosnya ketika sedang mandi. Mengetahui temannya dilecehkan, Akane merasa kasihan, namun dia tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa mereka sadari, Isobe mendengar curhatan Mirai kepada Akane dan dia menyuruh Akane segera pulang. Ketika tangannya ditarik, Akane melihat arwah jahat yang merasuki tubuh Isobe, tapi dia tidak sempat memberitahu Mirai karena Isobe mengusirnya dengan cara kasar. Di ruangan lain, si nenek sibuk berdandan supaya terlihat awet muda, sedangkan Mirai diseret paksa masuk ke kamar oleh kakaknya. Lalu dia menyuruh adiknya ini segera menyelesaikan tugas sekolah. Ketika Isobe sedang sagne parah, beruntung si nenek datang dan memaksa Isobe meremas gunung kembar milik si nenek. Melihat kelakuan neneknya semakin di luar nalar, Isobe merasa jijik. Akhirnya dia keluar dari kamar Mirai. Tanpa mereka ketahui, di luar rumah ada bocil Junon sedang bermain dengan boneka guguk.
Teror kuntilanak peot berikutnya dialami seorang reporter berita bernama Yasukawa. Terlihat temannya bernama Kawabata sedang memeriksa berkas-berkas berita yang akan dia siarkan nanti. Saat akan pergi, Kawabata menemukan sebuah rekaman tergeletak di lantai. Lalu dia memutarnya dan mendengar suara seseorang terus mengatakan perkataan yang sama berulang kali. Mendengar ada suara aneh, Yasukawa terlihat panik, lalu dia mencabut kaset rekaman dan merusaknya. Setelah kejadian tadi, Yasukawa memberitahu Kawabata kaset yang dia temukan berisi rekaman terkutuk. Bahkan, teman Yasukawa pindah server setelah mendengarkan rekaman itu sampai selesai. Sebenarnya, Yasukawa sudah membuang rekaman tadi ke tempat yang jauh, namun anehnya rekamannya kembali dan tidak pernah hilang. Namun karena Kawabata sudah mendengarkannya tadi, Yasukawa menyuruh temannya selalu waspada sedangkan dia akan pergi ke gunung yang jauh untuk membakar rekaman terkutuk ini. Setelah Yasukawa pergi, Kawabata kembali memeriksa berkas berita. Betapa kagetnya dia saat melihat rekaman terkutuk tadi sehat walafiat dan ada di atas mejanya. Kembali kepada keluarga Atsuji, saat malam Natal tiba, si ayah malah amuk-amukan karena Isobe selalu gagal lulus kuliah dan adiknya Mirai hamil di umur 16 tahun. Atsuji mengatakan dia bekerja keras dan mengeluarkan banyak uang untuk biaya sekolah kedua anaknya itu. Tapi akhirnya sekarang Mirai dan Isobe membuat dia sangat kecewa. Sementara itu Isobe mendengar suara aneh ketika memutar sebuah rekaman. Terlihat dia sangat ketakutan dengan suara itu. Sedangkan si nenek masih sibuk berdandan di depan cermin. Namun, ketika semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing, Isobe diam-diam masuk ke kamar orang tuanya dan menggaplok ayahnya sendiri sampai pindah server. Setelah itu dia membantai habis seluruh keluarganya, bahkan dia membakar si kakak di dalam toilet bagaikan psikopet. Lalu Isobe masuk ke kamar Mirai dan memaksa adiknya ini berbaring di kasur. Tanpa diduga, dia memotong leher Mirai dengan gergaji besi. Setelah melakukan aksi perkopetan, Isobe berniat pergi ke suatu tempat. Lalu dia menaiki taksi ayah Akane yang sedang kerja lembur. Dan terlihat kepala Mirai dimasukkan ke dalam tas yang Isobe bawa. Singkat waktu di pagi hari, ternyata Isobe melakukan diskon nyawa sembari dilihat kepala Mirai yang dia bawa. Dan Isobe mengabadikan detik-detik sebelum dia meninggal dengan merekamnya di sebuah kaset. Kemudian Shin kembali kepada Akane. Setelah pulang sekolah, dia berdoa untuk ayahnya. Namun Akane heran ketika mendengar suara aneh memanggil namanya. Dan tiba-tiba, betapa kagetnya Akane saat melihat arwah Mirai ada di sini. Namun ternyata arwah itu hanya ingin bertemu dengan dia dan memberikan boneka masa kecilnya kepada Akane. Lalu film pun berakhir.